cukup menarik karena Thomas Aquinas ini dia sebetulnya memang pada dasarnya dia orang yang berbakat secara intelektual, artinya dia memang orang pintar, gitu. Nah, permasalahannya adalah keluarganya tidak menghendaki dia sebagai menjadi seorang Dominikan. Ketika dia masih kecil, dia dibesarkan oleh keluarganya karena keluarganya juga seorang bangsawan dan saudara-saudaranya merupakan seorang karena sebagai bangsawan ya otomatis mereka orang-orang militer gitu. Tetapi Thomas Aquinas sejak kecil dibiasakan untuk hidup mengalami pendidikan intelektual. Dia belajar gramatika, dia belajar logika, dia belajar bahasa Latin dengan harapan bahwa suatu saat dia akan menjadi kepala biara di biara Benediktin di Monte Cassino, tidak jauh dari rumahnya di Roccasecca di Italia. Kok kok menjadi kepala biara? Sebetulnya apa sih wahnya jadi kepala biara itu? Dalam konteks eranya Thomas Aquinas, kepala biara itu memang cukup memegang peran, punya pengaruh politik yang kuat. Gitu. Dan kebetulan kepala biaranya saat itu, biara Benediktin di Monte Cassino adalah paman dari Thomas Aquinas. Jadi ketika awal-awal kemudian dia sudah dipersiapkan belajar sedemikian matang untuk menjadi seorang Benediktin, dia merasa bahwa sebetulnya itu bukan panggilan dia, gitu. Dan pamannya juga tahu itu. Karena kalau dibandingkan dengan Dominikan, Benediktin itu prinsipnya adalah eh, sebagai seorang pertapa ya otomatis ora et labora kalau tidak salah. Artinya mereka berfokus pada hidup, bekerja dan berdoa. Dan paman Thomas Aquinas merasa bahwa kamu ini kalau masuk jadi Benediktin, kamu tuh buang-buang talentamu gitu. Eman lah gitu loh. Soalnya kamu orangnya pintar gitu loh. Makanya pamannya Thomas Aquinas juga menyarankan bahwa sebaiknya kamu bergabung menjadi Dominikan karena pada masa itu Dominikan memang salah segelintir ordo yang mengedepankan arti penting intelektual. Artinya hidup studi itu bagian dari kehidupan dan karisma ordo. Ya. Oleh karena itu, Thomas Aquinas kemudian juga merasa, oke, dan perlahan-lahan ketika ia belajar di universitas, dia juga berkenalan dengan Dominikan, dan dia merasa bahwa panggilannya ada di sana. Nah, masalahnya adalah keluarganya menentang keputusan ini. Karena mereka merasa, apa sih Dominikan itu, apa sih OP itu loh ordo, ordo kecil masih baru. Dan ya, kamu otomatis nggak bisa menjadi kepala biara. Nah, karena Thomas Aquinas juga ngotot pengen tetap menjadi Dominikan, maka keluarganya juga nekat. Artinya keluarganya ini menculik Thomas Aquinas, memenjarakan dia di salah satu kastil keluarga, dan di sana Thomas Aquinas dicobai. Keluarganya mengirim, kalau menurut catatan dari Ordo, semacam pelacur supaya menggodai Thomas Aquinas. Tetapi Thomas Aquinas mengusir pelacur itu dengan obor. Supaya kamu pergi, nyah kamu. Jadi ya itulah kenekatan dan perjuangan Thomas Aquinas gitu. Akhirnya juga orang tuanya juga akhirnya merelakan Thomas Aquinas untuk menjadi seorang Dominikan dan oleh Ordo dia dikirim ke Paris. Ini cukup menarik. Kenapa kok Paris gitu? Karena Paris ini pada masa itu merupakan salah satu pusat studi di Eropa. Karena pada masa itu hanya ada beberapa gelintir universitas dan salah satunya ada di Paris. Dia ditugaskan di sana untuk belajar tentang teologi, untuk belajar dengan filsafat dan rupa-rupanya memang ini mungkin bisa dikatakan kehendak Tuhan ya gitu loh. Agak berbeda dengan Santo Dominikus yang memang menghabiskan waktu hidupnya dengan berkhotbah di antara orang-orang sesat di Perancis Selatan, di Toulouse, di dan sekitarnya.
Thomas Aquinas ini menghabiskan waktunya dengan em, memecahkan persoalan intelektual yang saat itu menjangkiti Universitas Paris. Terutama karena backgroundnya seorang Aristotelian, di mana pada masa itu dianggap agak sedikit keluar dari pakem. Gitu. Karena umumnya pada masa itu sistem yang dipakai adalah Platonis Agustinian. Sementara Thomas Aquinas ini dia mencoba mencari hal yang baru lewat Aristotelian. Nah, lawan pada masa itu gagasan-gagasan Aristotelian ini sangat dicurigai karena terlalu punya tendensi untuk menjadi sesat juga. Tapi dengan berkat perjuangan Thomas Aquinas juga, dia bisa menyampaikan apa namanya refleksi teologisnya kembali lagi dengan kontribusi dan perspektif Aristotelian dengan sangat baik. Karena itu keluarlah opus magnumnya, karya besarnya, Summa Theologiae dan Summa Contra Gentiles, yang sangat Aristotelian tetapi juga sangat membantu gereja dalam memahami ajaran-ajaran gereja seperti transubstansiasi, terus peran rahmat, terus kodrat manusia, buku kodrat, dan banyak hal yang. Ibaratnya sebetulnya Thomas Aquinas ini kalau saya melihatnya itu kayak kalau kalau filsafat, kalau fisika punya Newton, maka teologi ini punya Thomas Aquinas. Jadi kalau tanpa Thomas Aquinas itu buat teologinya para Vater itu cuma setebal ini. Itu. Nah, dari sana kemudian Thomas Aquinas memang bisa dikatakan salah satu penulis yang sangat aktif ya. Dia banyak menuliskan karya-karya risalah-risalah kecil lainnya. Ada cukup banyak. Saya nggak bisa membagikan satu-satu karena daftarnya luar biasa banyak gitu. Gitu. Nah, salah satu julukannya yang agak ironis adalah dia dikenal sebagai the dumb ox, artinya lembu bodoh. Alasannya karena pertama-tama ketika dia bekerja sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen gitu ya. Dia itu seringkali tergagap-gagap dan tidak bisa menjelaskan jawaban dengan singkat. Makanya kemudian dijuluki the dumb ox, lembu bodoh. Gitu. Itu. Nah, Oke. sayang sekali masalahnya ketika sebentar lagi kemudian ya, sudah ketika menjelang akhir masa hidupnya, ketika dia dalam perjalanan ke konsil, dia meninggal di tengah jalan. Nah, kurang lebih itulah kisah hidup dan perjuangan intelektual Thomas Aquinas.